Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami bisa datang memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kiranya hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang agung dan kudus. Engkau berbicara kepada setiap kami secara personal. Engkau tegur kami jikalau kami hidup di dalam jalan yang salah. Engkau hibur dan kuatkan kami jika kami sedang ada dalam kelelahan dan putus asa. Engkau urapi juga hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini. Engkau pakai dengan kuasa-Mu sehingga apa yang sudah dipersiapkan bisa disampaikan dengan sederhana dan dimengerti oleh segenap umat-Mu. Dan kami bersama-sama menghidupinya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudara, bersyukur atas anugerah Tuhan. Beberapa minggu ini saya dan keluarga cuti pulang ke Nias. Dan ketika pulang dari bandara menuju tempat ini, saudara-saudara, kami bersama naik gokar. Dan di sepanjang perjalanan itu Pak drivernya cerita, saudara-saudara, katanya, "Pak, hujan deras di sini, Pak. Banjir di mana-mana. Ini ditutup, jalan ini ditutup. Wah, akses ke bandara susah sekali." Lalu dia nyeletuk begini, "Mungkin ya Pak, karena tahun baru Imlek, Pak." Apa hubungannya ya saudara-saudara? Tapi mungkin ya, karena asosiasinya hujan itu tanda berkat, saudara ya. Jadi berkat begitu berlimpah di tahun baru Imlek ini. Luar biasa, bukan hanya turun tapi meluap-luap, saudara. Bukan hanya di situ lagi, menggenang, saudara, menggenangi. Dan biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Berkat itu turun, melimpah, menggenangi rumah tangga kita. Bukan banjirnya, saudara ya. Banjir boleh surut, tapi berkat jangan surut di dalam kehidupan kita. Amin. Ya saudara, kiranya Tuhan menyertai kita di dalam tahun baru ini. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Kongsi Sinyen Mung En. Nah itu tadi kata Ibu Caroline. Betul ya Bu ya. Semoga anugerah berlimpah dalam kehidupan kita ya. Saudara, mari kita melanjutkan serial khotbah kita dari tentang hukum Taurat, saudara, hukum Allah. Dan hari ini kita masuk ke seri yang kedua tentang jangan menyembah, jangan membuat berhala, ya, jangan membuat patung, saudara. Dia Allah yang cemburu, jangan mendua. Mari kita pertama-tama, saudara, saya mengajak kita membaca terlebih dahulu hukum yang pertama, ya, karena ini masih berkelanjutan, ya. Apakah ini bisa dibantu ini? Kita baca ini bersama-sama terlebih dahulu. Keluaran 20 ayat 2 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya, saudara, lanjut kita masuk ke hukum yang kedua. Saya membacakan untuk kita sekalian, saudara. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara-saudara, Alkitab sering menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang cemburu. Ya, paling tidak ada kurang lebih 10 kali di dalam Alkitab, saudara, menegaskan Allah itu cemburu. Ajaran ini cukup membingungkan sebenarnya, karena cemburu sering sekali kita asosiasikan dengan makna yang negatif, ya. Kalau dalam relasi, cemburuan banget sih gitu ya. Apa maksudnya?
Terlalu posesif banget kamu ya. Apa-apa kamu curiga, apa-apa harus saya beritahu. Ya, kamu cemburu, saya dekat dengan ini, kamu cemburu sekali. Asosiasinya sangat negatif, padahal cemburu tidak selalu negatif. Ya. Saudara, mungkin untuk mengertinya saudara, cemburu itu harus dibedakan dengan yang namanya iri hati. Nah, apa beda cemburu dan iri hati? Kalau cemburu, ya, kita merujuk pada sikap mengingini apa yang menjadi hak kita. Sedangkan iri hati mengingini apa yang orang punya, apa yang bukan milik kita. Ini itu iri hati. Sehingga dalam kadar menginginkan apa yang memang menjadi milik kita, cemburu itu menjadi positif. Tapi kalau kecemburuan itu menginginkan apa yang bukan milik kita, bukan hak kita, maka itu sudah menjadi sebuah bentuk keirian. Sehingga saudara, waktu Allah berkata, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, ini artinya apa? Ia menginginkan apa yang menjadi miliknya. Siapa miliknya? Umat Allah, Israel itu miliknya. Kenapa? Karena sudah berjanji, sudah ada ikatan perjanjian dengan Israel. Allah mengikatkan diri pada Israel, Israel mengikatkan diri kepadanya. Ada aturan, ada hukumnya. Apa yang boleh dan tidak boleh engkau lakukan. Sehingga itu haknya Allah untuk mengatakan, kamu milikku, kamu jangan sembarangan beribadah. Kamu jangan seenaknya melakukan, merancang sebuah ibadah. Harus ada batasnya, ada aturannya, ada hukumnya. Sehingga ibadah Kristen itu menjadi sangat eksklusif. Dan itu haknya Tuhan. Kalau dia mengatakan dia cemburu karena dia memiliki umatnya. Dia memiliki kita. Kita sudah mengikat janji dengan dia, saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu di hukum pertama dia mengatakan jangan ada padamu ilah lain. Hanya aku, jangan ada yang lain ya. Hanya aku saja yang kau sembah. Lalu hukum yang kedua, jangan membuat, kalau di terjemahan yang lama, membuat patung. Ya, lebih dibuat saat ini di TB2, jangan membuat berhala yang menyerupai apapun. Dan hukum kedua ini saudara, hukum yang salah satu terpanjang di dalam hukum Taurat, dan sepertinya kok agak tumpang tindih di dalam dengan hukum pertama. Apa bedanya hukum pertama dan hukum kedua? Saudara, saya ingin menunjukkan kepada kita beda penekanan hukum pertama dan hukum kedua. Kira-kira seperti ini. Kalau hukum pertama bicara tentang objek penyembahan yang benar. Hukum kedua bicara tentang cara penyembahan yang benar. Kalau hukum pertama bicara tentang ortodoksi atau doktrin yang benar, pemahaman yang benar. Sedangkan hukum kedua bicara ortopraksis, bagaimana praktek yang benar. Kalau hukum pertama bicara siapa yang harus disembah, hanya YHWH yang harus disembah. Kalau hukum kedua bicara bagaimana cara menyembah Yahweh itu. Kalau hukum pertama bicara Tuhan berfirman sembah aku saja, jangan yang lain. Hukum kedua bicara sembah aku dengan caranya ini. Kalau hukum pertama bicara tentang internal worship, hukum kedua bicara tentang external worship. Jadi saudara, hukum pertama dan hukum kedua tidak boleh dipisahkan, tapi ada penekanan yang berbeda di dalamnya. Kita datang beribadah, kita punya hati yang menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak cukup itu. Bagaimana cara kita menyembah Allah yang benar itu, Tuhan juga atur. Jangan menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah. Ya, saudara-saudara, di dalam hukum yang kedua ini, ada larangan, ada perintah dan ada janji. Dan saya ingin kita melihatnya satu persatu. Larangannya saudara, larangan di dalam hukum kedua. Larangan pertama apa? Dilarang menggambarkan Allah dengan membuat patung, lukisan, gambar, foto, makhluk hidup untuk kemudian menyembahnya. Dilarang membuat berbagai berhala-berhala lalu kita menyembahnya. Hukum ini tidak berarti kita dilarang menjadi seniman patung mungkin ya saudara ya. Atau menjadi pelukis, menggambar, bukan itu. Tapi yang Tuhan larang adalah jangan membuat berhala dan sujud menyembahnya. Jadi itu yang Tuhan larang saudara. Jadi kalau kita ya punya ornamen, seni-seni tertentu, lukisan, patung,
untuk sebagai sebuah seni itu tidak dilarang karena Tuhan juga menyukai keindahan. Karena kalau kita lihat dalam Keluaran setelah ini, saudara, Tuhan juga cukup memberikan detil-detil ya, dibuat seni, ada beberapa ornamen yang perlu dilakukan di kemah suci ya, dan itu ditabut ya. Dan itu Tuhan menyukai keindahan. Yang Tuhan mau adalah jangan membuat patung untuk menyembahnya. Nah, pertanyaannya begini. Ada yang pernah nanya sama saya ya, gimana ini termasuk dengan patung Yesus ya, kan banyak-banyak yang buat patung Yesus. Lalu gimana dengan wajah Yesus nih ya, di mana-mana foto Yesus yang brewokan segala macam kita lihat di kalender, di mana-mana, itu benar dia gak? Nah, gimana cara kita, apakah itu benar Yesus? Saudara-saudara, itu sebenarnya para seniman yang ingin merepresentasikan begini loh Yesus di zaman itu. Jadi kalau kita lihat apakah itu Yesus secara faktual? Ya bukan. Tapi itu ada untuk menggambarkan bahwa Yesus pernah ada tinggal dalam dunia. Tapi apakah seperti itu wajah Yesus? Ya kita tidak tahu. Karena di beberapa budaya ya, kalau bicara ke orang Afrika, mereka kan gambar Yesus mungkin kulitnya hitam ya saudara ya. Atau kalau di Asia mungkin akan berbeda lagi ya. Jadi akan gambaran tentang Yesus, gambarnya kita tidak tahu seperti apa. Tetapi Yesus, gambar itu menolong kita bahwa Yesus benar-benar ada, sehingga banyak orang yang ingin menggambarkannya. Ya, sehingga saudara-saudara, di dalam taraf itu kita terima tetapi tidak untuk menyembahnya, apalagi menyembah gambarnya, menyembah lukisannya. Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan melarang hal itu, ya. Termasuk saudara-saudara, ketika di dalam kehidupan kita, Tuhan juga melarang kita untuk menggunakan benda-benda yang kita anggap memiliki kuasa magis tertentu. Misalnya kita punya kalung salib. Wah, kalau ada kalung salib, setan pasti pergi begitu ya. Seolah-olah kalung ini saudara akan mengusir setan-setan. Padahal bukan itu yang melakukannya. Ya, jadi kita memberikan ada kuasa magis tertentu pada sebuah benda. Alkitab. Wah saudara ya, ada beberapa keluarga-keluarga yang pernah saya temui saudara, kalau ada yang sakit saudara, Alkitab ditaruh di kepala. Ada orang meninggal, ditaruh Alkitabnya di dekat yang sudah meninggal. Apa maksudnya ya? Jadi supaya setan tidak ada ya saudara, supaya apa hubungannya saudara? Tidak ada. Jadi seolah kita memberikan kuasa-kuasa magis bahwa benda-benda itu punya kuasa-kuasa, dan Tuhan tidak suka hal itu. Ya, kita seolah menjadikannya jimat. Di beberapa gereja ada yang menjadikan roti dan anggur seperti punya kuasa magis tertentu. Ya. Ya, minyak supaya ada memberikan kesembuhan dan sebagainya. Dan Tuhan bilang bukan seperti itu caranya. Tetapi aku saja, jangan ada bentuk gambaran yang lain yang kau buat. Karena akulah Allah, tidak bisa dibatasi oleh benda-benda itu. Aku tidak terbatas, aku besar, aku berdaulat. Jangan batasi aku dengan benda-benda seperti itu. Sehingga saudara, ini menolong kita untuk melihat bahwa Allah itu roh, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan bagaimana mungkin yang besar itu bisa kita kecilkan, kerdilkan dengan benda-benda tertentu. Ya, sehingga ini perlu menjadi catatan bagi kita saudara. Larangan yang Tuhan berikan dalam hukum ini adalah dilarang menggambar Allah dengan membuat patung, lukisan, gambar, foto makhluk hidup untuk menyembahnya. Lalu yang kedua saudara, larangannya apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Dilarang menggambarkan Allah di dalam hati dan pikiran kita sesuai keinginan kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Next ya. Jadi misalnya begini ya, yang saya bilang kita menggambarkan Allah sesuai versi kita. Coba kita sebagai orang yang jujur aja deh, kita mau Allah seperti apa? Ya, beri tanda centang untuk Allah versimu. Kira-kira kita mau kasih centang pada Allah seperti apa kira-kira? Coba ya. Aku mau Allah yang penolong. Benar gak? Apalagi? Murka jangan deh. Ya, udah tolong masa dimurkai begitu. Aku mau Allah yang kasih. Saudara, selalu aku ada, aku berdosa, Tuhan selalu mengasihiku. Apalagi?
penghibur. Kalau cemburu, janganlah masih cemburuan, posesif banget sih Tuhan gitu ya. Apalagi saudara, sabar. Ya sabar, karena aku sering berdosa, aku pengen Tuhan yang sabar, ampuni aku terus. Apalagi kudus, jangan kudus aku, biar bisa nikmati dosa dikit-dikit lah ya. Baik. Adil, nah jangan. Nah ini maksudnya saudara, kita menyembah Allah versi kita. Waktu Allah digambarkan sebagai Allah yang murka, Allah yang adil, Allah yang bisa marah, kita tolak. Kita gak mau menyembah Allah. Bagaimana mungkin Allah yang baik bisa menghukum orang? Nah, padahal Allah itu utuh ya. Dia kasih, dia adil. Ya, dia sabar tapi dia bisa murka. Sehingga gambaran Allah yang hanya setengah itu Tuhan juga tidak suka. Nah, hal ini juga berkaitan dengan motivasi kita ketika kita datang beribadah, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang datang beribadah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Saya mau melayani supaya saya mendapatkan keuntungan. Ya, saya berusaha, bisnis saya lancar, saya dapat uang banyak, saya bisa diberkati, kekayaan diberikan. Rajin beribadah, rajin memberi perpuluhan dan persembahan supaya harta saya juga melimpah. Saya kasih ini, Tuhan gantikan lebih berlimpah-limpah lagi. Kalau konsep itu kita gambarkan menyembah Allah kita, apa bedanya Allah dengan dukun, dewa-dewa kesuksesan? Tidak ada bedanya. Sehingga Tuhan melarang penggambaran yang setengah tentang dia. Ya, Allah itu utuh, Allah itu kasih, Allah itu adil. Sifatnya jangan dipisah-pisah sesuai versi kita. Larangan yang ketiga, saudara. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dilarang menyembah Allah yang benar dengan cara yang salah. Benar Allahnya, Yahweh kita sembah, kita sebut Yesus, tapi caranya salah. Tuhan juga tidak suka. Karena Tuhan sangat peduli bukan hanya pada objeknya, tapi pada caranya. Tuhan peduli. Saudara, tidak semua ibadah yang ditujukan kepada Allah yang benar diterima oleh Allah kalau caranya tidak benar. Kita jangan berpikir ya yang penting hatinya. Betul, itu baik, itu benar. Tapi kalau kita berkata terserah caranya, suka-suka saya. Ingat, Tuhan peduli pada objek yang benar dan cara yang benar. Mari kita lihat 2 kasus ini di dalam Alkitab, saudara. Konsekuensi dari cara yang salah di dalam Alkitab ditulis, misalnya kasus pertama, Uza. Saudara pernah dengar kasus Uza? Mati saat mengulurkan tangannya memegang tabut Allah karena lembu-lembu itu tergelincir. Tujuannya baik bukan? Supaya tabut itu jangan jatuh ya. Motivasinya baik. Tapi saat itu juga mati dia. Kenapa? Karena caranya salah. Harusnya mereka tidak boleh bersentuhan dengan itu. Seolah kenapa Tuhan begini ya? Tapi memang Tuhan itu kudus, Tuhan punya aturan, dan jangan kita menyelewengkan hal itu. Kasus yang kedua misalnya, Nadab dan Abihu, saudara. 2 anak Harun hangus di jilat api dan mati di tempat karena membawa api yang asing. Tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan itu dalam konteks mereka menyembah Tuhan. Tujuannya mungkin baik ya, supaya tetap terlaksana ritual itu. Tapi ternyata salah. Dan cara yang salah membuat mereka mati seketika itu juga. Nah, ini ada banyak kisah-kisah lain. Tetapi saudara, Tuhan peduli dengan cara. Bukan cuma peduli pada hatinya, tapi caranya gimana? Kalau tujuannya benar, motivasinya benar, tapi caranya keliru, itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara, lanjut. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setulus dan seserius apapun kita beribadah, namun kalau caranya salah, tetap salah di mata Allah. Nah saudara, ini cukup keras ya. Seserius apapun, tapi kalau kita melakukan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka tetap saja salah di mata. Karena ini hukum pertama dan hukum kedua tidak boleh dipisahkan. Ya, saudara, kita sudah banyak bicara tentang larangan tadi. Ya, ada 3 larangan tadi, saudara. Larangan membuat patung, larangan menggambarkan Allah dengan Allah yang sesuai versi kita, lalu kemudian dilarang menyembah Allah dengan cara yang salah. Maka perintahnya ya, seperti saya bilang beberapa waktu yang lalu,
Hukum Taurat itu ada hukum positifnya. Jadi waktu ada larangan, ada perintah positifnya. Perintah positifnya ini. Nah kira-kira saudara, kalau mungkin tidak ingat yang lain, seenggaknya ingat ini. Karena ini yang diperintahkan di dalam bagian ini. Beribadah kepada Allah yang benar dengan cara yang benar. Jadi itu maksud hukum kedua. Nah saya ingin kita coba mengoreksi diri kita. Nah, saya ambil di YouTube, sudah ada wajah Bapak Ibu gak di sini? Ya. Bagaimana cara kita menjalankan ibadah kita setiap hari Minggu di GKPGR Telugong? Apakah kita beribadah dengan cara yang benar atau suka-suka kita? Jadi kita bertahun-tahun beribadah. Kira-kira kita beribadah dengan cara yang benar atau suka-suka kita, saudara? Ya, pertanyaan yang kedua, mengertikah kita bahwa setiap elemen dalam ibadah dari awal sampai akhir tidak sembarangan asal-asalan dibuat begitu ya, tapi itu punya arti dan makna. Sadar gak Bapak Ibu? Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita tidak akan sembarangan. Kita akan penuh penghayatan untuk melakukan semuanya itu. Nah saya di momen ini ya, kita belajar sedikit saudara ya. Ibadah Kristen itu apa sebenarnya? Secara sederhana kita definisikan seperti ini. Respons umat terhadap undangan dari Allah Tritunggal yang memanggil umatnya untuk berkumpul dan berjumpa dengannya. Jadi Tuhan mengundang kita, memanggil kita untuk beribadah. Bukan inisiatif kita ya beribadah ya. Kita datang ke tempat ini bukan karena aku hebat, aku bisa, aku besar. Bukan. Tapi Tuhan panggil kita datang beribadah. Nah kita respons panggilan itu. Lalu ini kata paling baik juga, berjumpa dengannya. Kalau pakai istilah berjumpa, kita berjumpa dengan apa? Dengan benda mati atau makhluk hidup? Makhluk hidup kan? Gak mungkin saya mau berjumpa dengan apel, saya mau berjumpa dengan jeruk, nah kita makan jeruk ya. Gak ada saudara. Kita berjumpa dengan si ini, Pak Suntung ya. Saya berjumpa dengan siapa lagi? Dengan Ibu Pungut. Nah itu makhluk hidup. Waktu saya berjumpa dengan orang yang hidup, maka ada percakapan, ada dialog, ada kehidupan di dalamnya. Nah kita datang berjumpa dengan Allah yang mati atau Allah yang hidup? Allah yang hidup. Maka kita datang bukan seperti robot saudara-saudara, tapi kita datang layaknya seperti manusia yang hidup menyembah Allah yang hidup. Nah ini penting bagi kita. Kita perlu tahu bahwa saya datang bukan kepada Allah versi saya, tapi ini Allahnya khusus ya. Allah Tritunggal. Ada banyak Allah, tapi ini Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya ibadah Kristen sangat unik sekali. Ya, didasari dengan doktrin Allah Tritunggal. Nah, secara sekilas saya ingin mengajak kita supaya waktu kita ibadah itu punya lebih ada maknanya, saudara ya. Mungkin beberapa pelayan pernah belajar soal hal ini, tetapi saya ingin kita belajar lagi. Jadi kira-kira seperti ini, saudara. Ibadah kita ini ya dimulai dari Tuhan, inisiatif Tuhan. Tuhan bicara, lalu kita meresponsnya. Ya, kita meresponsnya dengan banyak cara. Dengan gestur, kadang kita duduk, kadang kita berdiri, kadang kita mengangkat tangan, kadang kita bertepuk tangan, ada banyak macam dan ada banyak artinya ya saudara. Tetapi kita mulai dari yang paling ketika setelah saat teduh itu kita bersiapkan hati kita. Lalu kemudian apa tadi? Waktu worship leader memulai ibadah apa ya yang dia baca? Apa? Panggilan beribadah. Nah, saudara ya. Ini artinya Tuhan berbicara. Panggilan beribadah dan ada votum. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal. Jadi Tuhan berbicara. Kata-katanya dari Tuhan, dari firman Tuhan ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Meresponsnya? Nah, kita nyanyi saudara-saudara. Apa tadi? Kau Allah, benar ya? Kau Allah yang besar, agung dan mulia. Wow. Harusnya waktu kita nyanyi itu gimana perasaan kita? Penuh kekaguman. Ya Tuhan, Engkau besar, Engkau Allah yang baik.
Engkau Allah yang patut dan layak kami puji. Nah itu respon kita. Lalu kita berdoa, doa invokasi, doa pengagungan kepada Allah Tritunggal. Kita merespon apa yang Tuhan sampaikan. Apalagi setelah itu apa? Lanjut. Ada firman Tuhan ayat pengakuan dosa ya. Lalu kemudian ya dikatakan bahwa kalau tidak mengakui dosa, maka kita salah ya, kita orang berdosa, kita mesti mengakui dosa kita. Lalu kemudian setelah ayat pengakuan dosa, ada nyanyian pengakuan dosa. Itu dari siapa? Dari kita. Kita mengakui dengan lembut. Itu tadi nyanyiannya. Tuhan Yesus memanggil. Ya. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Kita menyanyi, kita mengakui dosa, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya orang berdosa. Setelah itu apa? Berita anugerah. Nah ini saudara ya. Waktu berita anugerah kita diajak berdiri. Ya, ayo dengarkan berita anugerah. Itu dibacakan ayat ya. Bukan ngomong-ngomong kita sendiri tapi firman Tuhan. Pengampunan dosa. Anugerah pengampunan dosa itu dinyatakan kepada kita. Respon kita apa saudara? Bersyukur, bersuka cita sama Tuhan. Ya sambil kita mempersiapkan diri mendengarkan firman ya. Tuhan aku bersyukur, terima kasih Tuhan sudah ampuni dosa saya. Saya orang berdosa, saya berkali-kali mengaku dosa dan saya gagal jatuh. Dan Tuhan ampuni, anugerah-Mu melimpah dalam hidup saya. Nah setelah itu apa? Khotbah. Khotbah artinya ya Tuhan berbicara melalui hambanya, melalui penguraian firman Tuhan. Jadi waktu dibilang firman Tuhan itu bukan cuma di khotbah ya. Yang penting saya dengar khotbahnya. Bukan saudara, Tuhan berbicara mulai dari awal. Tuhan berbicara, jadi jangan cuma setengah-setengah kita mau dengar Tuhan berbicara. Tuhan berbicara dari awal sampai akhir, Tuhan terus berbicara kepada kita. Nah khotbah itu, waktu khotbah respon kita apa? Apa? Bukan tidur saudara ya, tapi kita dengerin baik-baik Tuhan. Nah waktu kita dengar Tuhan mau bicara apa sama saya. Mungkin ada banyak poin yang perlu, tapi saya mau dapat poin ini. Jadi saudara waktu dengar khotbah, ya terima apa yang mungkin penting, yang secara personal Roh Kudus tegur, hibur, ambil itu. Satu poin pun it's okay ya, gak apa-apa. Tapi ada satu kebenaran yang saya ambil, saya pegang, dan saya lakukan dalam hidup saya. Setelah khotbah, biasanya ada waktu hening. Nah waktu hening itu ngapain? Kita ingat lagi ya, Tuhan ngomong apa? Saya ambil komitmen sama Tuhan. Lalu kemudian kita doa syafaat. Nah nanti ada doa syafaat ya. Tuhan berbicara, saatnya setelah Tuhan berbicara kita bicara sama Tuhan saudara ya. Waktu kita bicara sama Tuhan ya doa. Ada waktunya kita doakan dunia, bangsa. Ada waktunya diberikan kesempatan berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu ya. Bicara sama Tuhan karena Tuhan mau mendengar. Bicara. Maka waktu disuruh ayo kita berdoa, ya berdoa juga. Lakukan itu. Karena ini sebuah dialog ya. Lalu kemudian pengakuan iman. Kita mendeklarasikan betul Tuhan yang saya percaya adalah Allah Tritunggal ya. Saya mengimaninya. Lalu kemudian apa? Persembahan. Sebagai respon syukur kita. Terima kasih atas anugerah. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas penyataanmu kepada saya Tuhan. Kita mensyukurinya. Setelah persembahan ada berita penggembalaan. Lalu kemudian apa saudara? Ada pengutusan saudara. Kita diutus ke dalam dunia. Biasanya kalau saya akan merangkumnya dengan beberapa kalimat untuk ingat lagi tadi ngomong apa ya di khotbah ya. Biasanya saya akan reverse lagi karena kadang-kadang lupa ya. Nah saya kan 1-2 kalimat saya spill lagi lah ya dikit-dikit supaya saudara jangan lupa tadi pesannya apa kira-kira. Nah itu supaya ingat tahu bahwa setelah ini saya pulang balik ke dalam dunia. Respon kita apa? Ya, doksologi. Ya tadi ada berkat. Berkat itu dari Tuhan saudara ya. Mungkin hamba Tuhan yang sampaikan. Tapi berkat itu adalah dari Allah. Bukan dari pendetanya. Bukan dari manusia. Tapi dari Allah. Sehingga terima itu janji penyertaan itu menolong, memperlengkapi, menguatkan kita untuk kembali pulang ke dalam dunia. Pulang ke rumah, pulang ke tempat kerja. Dengan kuasa, berkat dan janji penyertaan dari Allah. Nah saudara-saudara, ibadah yang benar itu ya kita maknai, kita hayati. Dan bukan hanya di sini ritual. Tapi setelah keluar dari gereja ini. Ada yang berubah dalam hidup kita. Misalnya ya, kalau sebelum ibadah suami istri berantem saudara ya, sebelum datang ibadah. Nah setelah pulang ibadah,
lanjutin lagi ya saudara ya. Benar gak saudara ya? Jadi tadi agak ada jeda tadi ya. Karena ada ibadah ya. Kita malulah sama teman berantem di gereja. Nah, setelah pulang ibadah, harusnya damai saudara ya. Jangan dilanjutin lagi ya. Pulang dari ibadah ada yang berubah dalam diri saya. Saya ampuni, saya terima, saya kasih istri saya kasih suami saya. Karena Tuhan sudah ubah. Karena saya sudah berjumpa dengan Allah yang besar itu. Jadi ini indah sekali. Allah ngobrol sama saya, Allah bicara sama saya, dan itu menginspirasi saya, mengagumkan sekali. Allah yang besar bicara kepada manusia yang tidak layak ini. Jadi pulang ada perubahan. Anak-anak, kalau sebelum datang ke ruang ibadah ini, kamu lawan orang tua, kurang ajar sama papa mama. Pulang dari ruang ibadah ini apa yang kamu lakukan? Lebih taat, lebih hormat, lebih mengasihi orang tua. Dan itu yang seharusnya ibadah itu mengubah, mentransformasi kita. Mengubahkan kehidupan kita. Saudara, jangan sampai saudara pulang ibadah, kita marah-marah. Saudara. Ya, marah-marah, wah parkiran ada ini, sudah ada masalah apa, di jalanan macet. Wah. Jadi ini apa-apa hubungannya tadi Allah berjumpa dengan Allah yang benar, lalu kayaknya gak ada hubungannya dengan kita. Jadi ini jadi koreksi bagi kita. Pulang ibadah, tadi saya belajar apa? Tuhan ngomong sama saya. Dan itu mengagumkan, menginspirasi hidup saya. Maka saudara-saudara, 3 kebiasaan yang perlu kita latih untuk menati hukum kedua ini. Dalam konteks ibadah. Pertama, saat baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Datang 10 atau 15 menit sebelum waktu ibadah dimulai. Dan lebih awal lagi bagi yang melayani. Supaya kita semua dapat mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyembah Allah. Ya saudara, datang seenggaknya 10 atau 15 menit sebelum ibadah dimulai. Kalau pelayan jangan 10 menit lah ya. Lebih awal lagi sesuai perjanjian. Tapi datang. Saudara, ini saya gak pakai istilah telat. Karena saya tahu jemaat ini kita mesti latih. Latih datang lebih awal. Kenapa yang kita jumpai bukan orang sembarangan. Saudara, kenapa orang datang telat biasanya? Ada 3 kemungkinan. Ya, kalau ada sebuah pertemuan, ada 3 kemungkinan. Pertama, pertemuan itu kurang penting. Makanya kita mau, telat gak apa-apa. Benar ya? Yang kedua, orang yang kita temui bukan orang penting. Benar gak? Yang ketiga, kita merasa diri kita yang lebih penting. Tunggu saya. Nah, kalau kita datang telat, kira-kira opsi mana? Ibadah ini gak penting, orang-orang ini gak penting, atau kita merasa diri kita ini bos, ditungguin sama Tuhan. Oh, hebat sekali kita saudara ya. Maka belajar datang kepada Tuhan. Persiapkan diri. Supaya apa? Supaya datang itu sudah siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Yang kedua saudara, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Apapun itu, sekecil apapun. Kita berdoa, kita bernyanyi, kita memimpin pujian, kita bermain musik, kita operasikan komputer di sana, kita menerima jemaat, menyambut jemaat. Apapun yang dipercayakan sebaik-baiknya. Saya berdoa terlebih dahulu sama Tuhan, supaya kehadiran saya membawa jemaat makin dekat kepada Allah yang besar itu. Jadi yang kita lakukan itu mempermudah, menolong jemaat supaya bisa menyembah Allah yang besar. Bukan mempersulit mereka, bukan mengganggu mereka karena sikap kita atau kurang latihan kita. Saudara, latihan itu perlu. Bukan berarti kalau udah latihan, gak boleh salah ya, bukan ya. Tapi kalau kita latihan dengan sungguh-sungguh, seenggaknya kesalahan lebih kecil. Kita kan gak tahu yang kayak beberapa waktu yang lalu ya, listrik mati apa segala macamnya. Kita itu di luar kendali kita. Tapi karena saya sudah persiapkan sebaik-baiknya, ya terserah semua itu di luar kendali saya, tapi bagian saya sudah berikan yang terbaik. Jadi kalau kita dipercayakan apapun itu, siapkan dengan sebaik-baiknya. Supaya umat berjumpa dengan Allah yang besar. Yang ketiga saudara, ikutlah berpartisipasi di dalam setiap elemen liturgi yang berlangsung dengan penuh penghayatan. Tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir itu bukan hanya dibuat-buat ya. Dari sinodal juga sudah bikin ini sebagai ketentuan dan itu ada maknanya. Nah, waktu kita ngikut, kita diajak berdiri, kita berdoa dengan hati. Itu gak cuman kayak robot aja. Kita bukan robot. Kita diajak untuk menjadi makhluk hidup yang menyembah Allah. Sehingga hayati. Waktu kita disuruh
diminta untuk mengaku dosa, ya mengaku saudara. Dalam hati kita juga kita, Tuhan aku marah sama suami saya, marah sama istri saya ini ada iri hati, saya kata-kata saya kotor, itu juga dosa. Kita akui sama Tuhan, kita minta ampun sama dia. Jadi waktu kita jadi aja, ayo berdoa syafaat, ya kita juga menaikkan doa kita. Ya mungkin bersuara yang bagi yang terbiasa atau dalam hati juga gak apa-apa. Saudara, maka waktu kita beribadah dengan cara yang benar kepada Allah yang benar, dan itulah yang Tuhan inginkan. Terakhir saudara, ada larangan, ada perintah, tadi ada apa? Ada janji. Nah, hukum ini ada janji di dalamnya. Janji di dalam hukum kedua ini, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini janji Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan setia, Tuhan mengasihi kepada mereka yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintah-perintahku. Apa maksudnya saudara? Tuhan ingin agar kita mengasihi Dia, mentaati Dia, dan mendidik keturunan kita menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Itu tugas kita sebagai orang tua, punya anak, punya cucu. Wariskan, didik anak beribadah dengan cara yang benar, menyembah Allah yang benar. Bagaimana praktek ibadah yang benar kita teladankan, termasuk waktu kita ibadah. Nah, kalau ibadah jangan telat ya. Contohnya papa. Nah gitu, contohnya mama. Ibadah melayani persiapan dengan baik. Contohnya mama papa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena kita pengen anak-anak kita menyembah Allah dengan cara yang benar. Kepada Allah yang benar dengan cara yang benar. Terakhir saudara-saudara, di tahun baru Imlek ini, ya, janji Tuhan ini ada untuk kita semua. Coba isi titik-titik itu dengan nama masing-masing, dan itulah biar janji ini menjadi penyertaannya, menolong kita menjalani tahun yang baru ini. Ya, misalnya begini ya. Untuk Yunus. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada Yunus, yaitu Yunus yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita baca bagian ini dengan nama masing-masing ya. Jangan Yunus semua saudara ya. Nanti berkatnya buat saya. Jadi secara personal ya. Jadi secara personal biarkan ini kayak surat dari Tuhan untuk Bapak Ibu ya. Dengan 1, 2, 3. Untuk Yunus, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada Yunus, yaitu Yunus yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara-saudara, dan mari kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami bukan hanya mendengarkannya memenuhi pikiran kami, tapi kami melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Sebentar lagi kami juga akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah kami datang dengan sikap tunduk dan hormat kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.